Jadi seberapa berat ujian yang kita miliki tidak akan pernah lebih berat dari ujian yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas kita hanya yakin saja kalau ujian tersebut adalah bagian dari kasih sayang Allah. Bagaimana cara melewatinya? Sederhana. Allah katakan kepada kita yang pertama harus bersungguh-sungguh dalam menghadapi ujian dari Allah. Ya, jadi kalau dikasih ujian dari Allah terus bersungguh-sungguh di dalam ikhtiar melewatinya. Jangan diam saja kalau dikasih ujian, ikhtiar. Dikasih ujian ekonominya sulit, kerja. Jangan diam. Ini sudah ditakdirkan miskin, saya mah biarin aja. Jangan, itu bukan tanda-tanda orang beriman. Yang kedua, bersabar. Fisiknya bekerja, hatinya bersabar. Hatinya tetap istiqomah, berpikiran positif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jalan baru. Kalau kita sudah bersungguh-sungguh, sudah bersabar, maka insya Allah kemenangan akan datang. Jadi sekali lagi, apapun ujiannya, kita diwajibkan untuk bersungguh-sungguh dan bersabar. Karena innama yuwaffaqus sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah kasih ganjaran pahala orang-orang yang bersabar bighairi hisab, saking banyaknya tanpa hisab. Bisa sangat besar sekali pahala orang-orang yang bersabar itu. Contohnya banyak ya, sahabat Bilal bin Rabah bagaimana dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesabarannya menimpa siksaan ular dan sebagainya. Tadi menimpa siksaan Fir'aun laknatullah dan sebagainya, bagaimana bersabar menjadikan hadiah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bersama-sama, kalau hari ini saudara-saudara kita di Sumatera yang terkena ujian, musibah, maka yakin besok atau lusa atau kapanpun kita yang akan kena. Besar atau kecilnya itu semuanya tergantung dari kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi kita beriman, semakin tinggi cobaannya. Tetapi ketika kita mujahadah, bersungguh-sungguh dan bersabar, maka insya Allah akan lewat. Ya, dicoba itu kalau kata Gus Dur itu ada dua. Ada yang bisa diselesaikan, ada yang tidak bisa diselesaikan. Kalau bisa diselesaikan, sabar, biasa aja, nanti juga selesai. Kalau tidak bisa diselesaikan, ya sudah, biarin aja, orang bisa diselesaikan. Mau diapain? Ya, jangan dibuat repot. Dikasih nikmat, nikmatin. Dikasih cobaan, cobain. Seperti itu ya. Kita lanjutkan pembahasan kita Mukhtarul Hadis. Saya ulang sedikit di hadis nomor 44. Ahibul arba bisalasin, cintailah Arab, bangsa Arab ataupun orang-orang Arab ataupun bahasa Arab dan lain-lainnya, bisalasin karena 3 hal. Lianna Arabiyun, yang pertama karena baginda Nabi Muhammad SAW adalah orang Arab. Rasul orang Arab, maka kita wajib cinta kepada Arab. Wal Qur'anu Arabiyun, dan Al-Quran menggunakan bahasa Arab, maka kita wajib cinta bahasa atau orang Arab. Wa kalamu ahlil jannah fil jannati Arabiyyun, dan pembicaraan, ucapan, obrolan, omongan para penduduk surga dengan bahasa Arab. Makanya kita wajib untuk cinta terhadap orang, baik itu sukunya atau orangnya ataupun bahasanya. Karena akhir zaman kita digiring oleh opini publik, oleh media sosial agar benci terhadap Arab. Misalkan di Arab sekarang sudah buka diskotik, di Arab sekarang sudah buka pantai khusus untuk pakai bikini misalnya. Itu kan kita sedang digiring untuk benci dengan Arab.
Ya, jadi seolah-olah ketika ada perang, Arab tidak pernah mendukung dan lain-lain. Arab bersekutu dengan Amerika dan lain-lain. Jadi kita digiring untuk benci dengan Arab. Padahal kita harus cinta dengan Arab dengan beberapa alasan tadi. Minimal itu 3 alasan. Karena baginya Nabi Muhammad SAW, karena bahasa Quran bahasa Arab, dan karena percakapan orang-orang penduduk surga adalah bahasa Arab. Jadi kalau kita menerima berita-berita seperti itu harus kita filter, saring, jangan diterima dengan mentah-mentah. Ya, jangan diterima dengan mentah-mentah, di filter, disaring. Hadis nomor 45. 44 tadi dari Rawah At-Tabrani wa ghairi. 45. Ihtarisu minan nasi bisu'ud. Kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, ihtarisu minan nasi bisu'ud. Apa itu? Menjaga, berhati-hati, waspada terhadap manusia lain, terhadap orang lain, bisu'ud, dengan prasangka buruk. Artinya apa? Kita boleh memiliki prasangka buruk, kita boleh berpikir negatif, kita boleh berhati-hati terhadap orang baru. Ya, kalau di hadis lain Rasulullah melarang kita untuk iri dengki semua. Di sini Rasulullah malah menyuruh semua. Apakah hadis ini kontradiktif, berlawanan? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena sekali lagi obat itu, resep itu diberikan kepada orang sesuai dengan kadar penyakitnya. Kalau sakit perut, ya yang dikasih obat sakit perut. Kalau sakit kepala, ya yang dikasih obat sakit kepala. Ada orang-orang yang dalam tanda kutip itu, apalagi akhir zaman ya, banyak sekali orang-orang yang dalam tanda kutip menusuk kita dari belakang, menyakiti kita dari belakang. Kita percaya, kita yakin, pokoknya udah kamu tuh udah kayak saudara saya. Walaupun bukan saudara kandung, susah senang bersama. Akhirnya dipercayakan semua hartanya dititipkan, keluarganya dititipkan, rumahnya dititipkan, mobilnya dititipkan. Tahu-tahu mobilnya dijual, rumahnya dijual, investasi katanya, ternyata investasinya bodoh, rugi dan lain-lain. Inilah kenapa baginda Rasulullah ihtarisu minan nas bisu'id, menyuruh kita untuk berpikir negatif terhadap orang-orang yang mungkin baru kita ketemu. Dan banyak kasusnya, anak-anak kita itu kenalan di media sosial, janjinya ketemu mau dinikahin, ternyata setelah ketemu diperkosa, diculik dan lain-lain. Ya nggak pernah ketemu di Facebook, di Instagram, tahu-tahu dibawa. Dengar berita berikutnya ditemukan di mana dalam keadaan begini begitu. Kenapa? Ya orang baru, wajar. Kita tidak tahu motifnya, kita tahu niatnya, kayak kita memberikan segala. Kan luar biasa itu. Diajak teman prianya jalan-jalan ke puncak, tahu-tahu di sana nunggu teman-teman yang lain 7 orang, 5 orang, digilir bareng-bareng. Kenapa? Karena tidak waspada. Ya, diajak sekali investasi ngasih 5 juta, ternyata balik 10 juta. Besoknya naik 15 juta, balik 30 juta. Besoknya kasih 100 juta, balik 200 juta. Besoknya semuanya kasih 1 miliar, hilang balik semuanya. Kenapa? Itu tadi ihtarisu minan nasi bisu'ud. Kita harus waspada terhadap orang-orang lingkungan baru. Anak jalan sama orang tuanya, ini luar biasa. Jadi di kereta itu ada modus orang yang baru bayi diajak ngobrol sama orang yang di sampingnya.
namanya siapa, lahirnya di mana, namanya, terus umur, bulan dan lain-lain. Lengkap tuh. Ketika turun dari kereta, bayinya diambil, ngomong, ibu ini lucu di anak saya, ibu ini ngaku anak saya, ini anak saya namanya ini nilai ini. Padahal di kereta sudah ngobrol itu, niatnya baik silaturahmi. Sampai luar anak